Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 612 dan 613. Francisca yang di kantornya sedang bicara dengan teman-temannya. Salah satu temannya itu bilang, "Wah, asyik nih Francisca, besok aku akan dapat video menarik. Jarang-jarang lo ada cowok cleaning service yang menikah dengan cewek kantoran. Acaranya di gedung pula, pasti lucu sekali nantinya. Aku tak sabar ingin merekamnya." Francisca pun menjawabnya, "Oh, itu aku pun juga sama friend. Tak sabar ingin hadir pula. Pasti Ririn temanku itu makin kaget melihat kita-kita ini. Apalagi melihat aku bersama cowokku. Pasti wajahnya makin terkejut. Aku khawatir bisa-bisa nanti dia nggak jadi menikah karena melihat calon suaminya yang biasa." Hahaha, Francisca tertawa. Temannya menyahutnya, "Ya kagak kelasnya Francisca. Masa Mas Anthony disandingkan dengan pria yang kerjanya cleaning service? Kamu ada-ada aja, apalagi sama cowok yang mengantar undangan tadi. Pasti dia lebih miskin dari calon suaminya temanmu. Sebab dia di samping kerja cleaning service, dia itu juga menjadi orang suruhan yang mengantarkan undangan." Francisca menjawabnya, "Oh, kalau cowok yang tadi itu sih, memang dia lelaki yang culun. Pria yang tak berduit. Pantas sekali menjadi orang suruhan. Masa gua tanya sedikit saja, dia sudah terbawa perasaan, pakai berpamitan segala. Pasti hidupnya cowok itu susah. Tak ada wanita yang mau dengannya. Alias dia masih jomblo, laki-laki yang tak laku." Temannya Francisca menyahut, "Iya, itu benar Francisca. Aku setuju denganmu. Paling juga besok kalau ada di acara pernikahan itu, cowok tersebut akan membersihkan sampah-sampah di gedung. Dia akan kerja disuruh-suruh pula. Entar kalau aku ketemu dia nantinya, akan aku perintah membersihkan mobilku. Mobil di parkiran biar tidak berdebu." Hahaha, teman-temannya Francisca tertawa. Mereka meremehkan Kenshin. Setelah itu bos perusahaannya datang, masuk ke tempat kantor itu. Seketika semua terdiam, melanjutkan kerja tanpa bicara. Bosnya seorang perempuan yang berdisiplin soal pekerjaan. Tak seorang pun yang berani bercanda di situ, apalagi bicara hal yang tak penting. Mereka takut kena teguran. Sedang Kenshin sendiri melanjutkan mengantar undangan ke yang lainnya. Undangan yang tersisa tinggal 3. Beberapa saat kemudian, Kenshin pun tiba di sebuah rumah kampung. Alamat temannya Ririn. Tempat yang terakhir saat ada di depan rumah tersebut. Sebelum memanggil nama, Kenshin mendengar pembicaraan. Seseorang di dalam ada yang berkata, "Hei Mbak, tagihan untuk bulan ini, serta untuk 3 bulan sebelumnya, semuanya harus dilunasi hari ini. Kalau tidak barang-barang yang berharga di sini akan kami sita semua." Dan terdengar jawaban dari seorang ibu yang bicara, "Oh, maafkan kita Mas dan Mbaknya. Anak saya Wati, bukan tak bermaksud membayar cicilan hutangnya. Tapi karena 3 bulan yang lalu, anak saya ini berhenti kerja. Karena tempat kerjanya bangkrut. Oleh karena itu belum bisa mencicil hutangnya. Dan ini pun anak saya masih menunggu panggilan kerja lagi." Yang menagih hutang itu berkata, "Tapi kok Ibu dan Mbak Wati ini masih bisa makan? Memangnya uang dari mana, sampai tak bisa membayar tunggakan hutang ini?" Dan ibu itu berkata, "Oh ini Mas, kita hanya mengandalkan uang pensiunan almarhum bapaknya, yang hanya cukup untuk biaya makan bulanan, serta beli susu anaknya Wati. Maklum Mas dan Mbaknya, anak saya ini sudah bercerai dengan suaminya, punya anak 1 tanpa diberi nafkah. Jadi mohon beri kesempatan pada anak saya. Beri waktu 3 bulan lagi. Kalau tanah almarhum bapaknya di desa sudah terjual, kami akan membayar semua." Di sela itu terdengar suara tangisan anak kecil yang digendong oleh anaknya ibu itu. Seorang wanita yang bernama Wati. Wati itu bilang, "Iya Mas, kasihani kami. Mohon saya diberi kesempatan lagi. Memang kita saat ini tak ada uang. Ini Mas, soalnya pensiunan bapak saya hanya sebesar 1,5 juta. Untuk makan pun harus hemat. Kalau saya dapat kerja bulan ini, saya janji gaji pertama nanti akan saya bayarkan separuhnya." Orang yang di depannya pun menjawab,
Janji-janji terus Mbak dan ibunya ini. Masa sudah 3 bulan tidak bayar? Mau minta diperpanjang lagi. Dan soal masalah bisa makan atau tidak itu bukan urusan saya. Kalau saya tahu sejak kemarin ibunya dapat pensiun 1,5 juta, saya pasti akan memintanya 1 juta. Soal cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sekali lagi bukan urusan saya. Sebab saya ini juga bekerja. Ikut perusahaan dan sering dapat teguran. Apalagi kalau menemui orang yang menunggak hutang kayak mbaknya ini. Kita yang di kantor dimarahi. Saat itu Kenshin mendengarnya. Kenshin masih berhenti di depan samping rumah tersebut. Kenshin tak langsung memanggil namanya, memberikan undangan yang dipegangnya. Karena Kenshin merasa tak enak. Ada orang yang sedang bicara. Jadinya Kenshin menunggu saja sampai pembicaraan itu berhenti. Apalagi undangan yang dipegangnya hanya tinggal 1 dan yang terakhir. Setelah itu terdengar lagi oleh Kenshin. Seseorang bicara. Kalau gitu begini saja, handphone mbaknya yang di meja, serta laptop itu saya ambil saja. Anggap untuk cicilan bulan ini. Tapi untuk 3 bulan sebelumnya masih belum. Terlihat handphone dan laptop ada di meja. Akan disita orang tersebut. Wati anaknya ibu itu pun berkata, "Oh tolong mas jangan dibawa. Karena handphone itu satu-satunya yang saya punya. Itu untuk menunggu panggilan kerja. Serta hubungan dengan orang desa. Keluarga bapak saya yang ada di sana. Kalau diambil nanti. Saya tak tahu mas kalau dapat pekerjaan. Karena besok katanya akan ditelepon oleh perusahaan tempat saya melamar kerja." Namun orang itu menjawabnya, "Kan itu bukan urusan saya mbak. Mbaknya dapat kerja ataupun tidak. Tak ada hubungannya dengan kita. Kita di sini hanya menjalankan perintah saja. Dan hari ini harus membawa hasilnya. Jadi terpaksa handphone dan laptopnya harus kami sita." Lalu seorang wanita di sebelahnya pun ikut bicara. Penagih hutang itu ada 2, laki-laki dan wanita. Wanita itu berkata, "Sudah mbak berikan saja handphonenya. Daripada rumah tempat tinggal ini yang kami minta. Kan surat sertifikatnya ada di kantor kami. Kalau bos marah bisa-bisa rumah ini akan dilelang ke bank. Apa mbak dan ibunya mau begitu? Tinggal bayar pakai handphone saja susah sekali." Wanita itu mengancam dengan berkata terus terang, hingga membuat Wati dan ibunya menjadi ketakutan. Dan Wati anaknya ibu itu berkata, "Baiklah mbak kalau gitu, ambil saja handphone dan laptopnya." Kenshin yang di dekat pagar mendengar pembicaraan tersebut. Langsung saja Kenshin berucap, menyapa orang yang ada di dalam. "Halo permisi. Assalamualaikum. Apa di sini benar ya rumahnya Mbak Wati Ferdiani Savitri? Saya ada kepentingan sebentar." Ibunya Wati pun keluar. Langsung membuka pagar rumahnya. Dan Kenshin disapa. "Oh iya benar ini rumahnya Wati. Ada apa ya masnya ini mencari anak saya?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini bu saya mau mengantarkan surat." Ibu itu langsung saja bilang, "Kalau gitu masnya masuk saja ya. Wati anak saya ada di dalam." Kenshin dipersilahkan masuk. Kenshin pun berjalan. Setelah sampai ruang tamu, Kenshin dilihat 2 orang penagih hutang. Laki-laki dan perempuan. Termasuk pula Wati sendiri. Yang melihat Kenshin. Seorang pria yang tak dikenalnya. Yang baru dilihatnya. Episode 613. Kenshin yang mengantar undangan. Undangan yang terakhir dipegangnya. Malah tak sengaja menjumpai pembicaraan temannya Ririn yang punya masalah. Singkat cerita, Kenshin memanggil namanya, hendak memberikan surat undangan itu. Kenshin pun dipersilahkan masuk. Setelah sampai ruang tamu, Kenshin dilihat 2 orang penagih hutang. Laki-laki dan perempuan. Termasuk pula Wati sendiri, yang melihat Kenshin. Seorang pria yang tak dikenalnya. Yang baru dilihatnya. Kemudian Kenshin ditanya oleh Wati. "Oh ya masnya siapa ya? Ada keperluan apa mencari saya?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini mbak saya ke sini. Mau mengantar undangan nikah teman saya. Teman saya bernama Iwan. Dan calon istrinya bernama Ririn. Saya mau memberikan undangan ke mbaknya. Ini undangan yang kedua mbak. Sebab alamat acaranya dirubah. Untuk undangan yang pertama dibatalkan. Dan diganti yang baru ini." Kenshin sambil mengeluarkan undangan nikah tersebut.
Wati pun melihatnya, langsung saja berkata, "Oh itu Ririn teman kerjaku dulu. Jadi diganti ya tempat acaranya." Meski dirinya kini lagi ada masalah, Wati nampak senang mendengarnya, menerima undangan itu dengan tersenyum. Sedang cewek dan cowok yang berdiri di ruang tamu itu, mereka para penagih hutang tersebut, yang hendak menyita handphone dan laptopnya Wati. Salah satunya ada yang bilang, "Oh ternyata tamunya hanya pengantar undangan nikah. Gua kira tadi tamu yang penting. Ternyata hanya kurir saja. Nggak penting-penting amat, memberi undangan nikah saja sampai masuk ke dalam. Yang diundang pun juga orang susah. Punya tanggungan hutang belum bayar. Malah dikasih undangan segala. Mana mungkin bisa datang. Sebab dia tak punya uang." Yang bicara itu seorang perempuan. Namanya Besti, yang punya jabatan sebagai pengawas, yang mendampingi rekan kerjanya. Lalu seorang laki-laki temannya berkata, "Ayo Mbak berikan handphone dan laptopnya. Kami tak ada waktu banyak di sini." Wati pun berjalan akan mengambilnya. Hendak memberikan handphone dan laptopnya. Sedang Kenshin lalu bilang, "Tunggu-tunggu Mbak, maafkan saya sebelumnya. Saya tadi tak sengaja mendengar percakapan dari luar." Kenshin pun lalu menghadap kedua orang tersebut. Kenshin kemudian bilang, "Oh ya Mbak dan Masnya, memangnya hutang Mbak Wati ini berapa ya?" Si Besti pun menjawabnya, "Wah pengantar undangan saja pakai syok tanya segala. Apa situ mau bayarin apa hanya sekedar bertanya? Sudah nggak usah tanya-tanya. Bikin gua kesel saja. Ayo Mbak Wati mana handphonemu? Gua nggak meladeni kurir ini." Si Besti mengacuhkan Kenshin. Kenshin pun menyahutnya, "Oh itu Mbak, saya yang akan bayarin semua hutangnya Mbak Wati." "Memangnya berapa jumlahnya?" Si Besti menyahutnya, "Wah ada pahlawan nih di sini. Kerjaan kurir saja pakai bergaya. Sudah Mas pasti kamu itu nggak mampu. Nggak bakalan bisa bayarin. Mending Mas kurir pulang saja. Lanjutkan pekerjaannya lagi, daripada mengganggu di sini. Gaji sedikit saja pakai bergaya." Si Besti bicara tak melihat Kenshin. Dirinya nampak enggan sekali, memandang Kenshin dengan acuhnya. Kenshin pun menjawabnya, "Oh itu Mbak, jangankan membayar tagihan. Andai kata perusahaan tempat Mbaknya bekerja dijual, tolong beritahu saya akan membelinya. Nanti akan saya tutup permanen." Jreng jreng jreng. Kenshin tegas sekali, bicaranya tanpa basa-basi. Langsung menunjukkan begitu. Tentu saja jawaban Kenshin membuat Besti dan rekan kerja laki-lakinya sangat tak percaya dibuatnya. Besti pun malah bilang, "Apa-apa Masnya bilang apa? Ingin membeli perusahaan kita. Perusahaan kita ini bergerak di bidang keuangan. Uangnya sudah banyak. Perusahaan yang terkenal, banyak memberi hutang pada orang-orang yang membutuhkan. Apa Masnya mampu membeli perusahaan? Sedang beli bensin motor saja. Pasti masih pikir-pikir, dan berhemat-hemat sekali. Kalau bicara itu jangan ketinggian. Entar dibilang lu orang gila." Yang melantur ucapannya, sedang Wati temannya Ririn yang di situ. Mendengar pula perkataan Kenshin, Wati pun menganggapnya juga sama. Laki-laki yang baru dilihatnya, yang berkata ingin membeli perusahaan, dianggapnya tak masuk akal. Kenshin pun lalu terlihat. Tangannya mengeluarkan dompetnya, dan diambil uang yang ada di dalamnya. Terlihat ada beberapa lembaran. Kenshin lalu bilang, "Ini uang 500.000. Silahkan diambil untuk bayar hutang Mbak Wati ini." Seketika itu juga Besti berkata, "Lolo Anda mau bayarin beneran rupanya. Aku kira bercandaan ternyata sungguhan. Apa ini uang gajimu sebulan? Apa kagak sayang dibuat bayar hutangnya orang lain?" Hahaha, Besti tertawa, rekan kerja lakinya pun sama. Dan Wati temannya Ririn langsung bilang ke Kenshin, Mas nggak usah Mas bayarin hutangku. Biar saya saja yang membayarnya sendiri. Ini handphone dan laptop sudah cukup Mas untuk buat bayar. Terima kasih Mas sudah membantu, dan terima kasih sudah perhatian ke saya." Wati malah merasa kasihan ke Kenshin. Ibunya Wati pun sama, yang melihat Kenshin juga. Kemudian penagih hutang itu bilang, "Walah Mas Anda ini punya uang segitu saja. Pakai syok bilang membeli perusahaan. Apa nggak malu pada kita?" Besti pun lalu berkata, sambil menunjukkan tas pinggangnya. Dan tangannya mengambil segepok uang. Besti pun berkata, "Ini Mas lu lihat,
Uang ini ada berapa? Uang 500.000 saja pakai pamer ke kita. Nah ini berlipat-lipat jumlahnya. Kalau uang masnya itu, lebih baik dipakai beli baju saja. Biar terlihat keren sedikit gitu. Sayang kan cakep-cakep tak bisa berdandan. Waduh Besti tak sadar bilang. Mengakui Kenshin pria yang tampan. Tapi bicaranya dengan menghina. Termasuk Wati yang terheran. Seorang pria tak dikenalnya. Tiba-tiba ingin membantunya. Kemudian Kenshin bertanya. Ya sudah berapa Mbak memangnya? Sisa hutangnya Mbak Wati ini. Saya akan lunasi semua. Si Besti pun membalasnya. Apa serius nih masnya? Apa kagak sayang dengan uang 500.000-nya? Terus bayarnya entar pakai uang apa? Asal Mas Kurir tahu ya. Hutangnya Mbak Wati ini. Jumlahnya masih 15 juta lagi. Apa sanggup membayarnya? Hahaha. Besti tertawa-tawa. Masih meremehkan Kenshin. Kenshin menjawabnya. Iya Mbak saya akan membayar semua. Jadi silahkan tunjukkan banknya, biar ditransfer sekarang juga. Wati pun terkejut dibuatnya. Terheran-heran serasa tak percaya. Apa benar pria yang tak dikenalnya akan menanggung semua hutangnya? Kemudian Wati pun bertanya pada Kenshin. Tapi mas saya kan gak kenal masnya. Mengapa masnya mau menolong saya? Kenshin menjawabnya. Oh itu Mbak Wati, temannya Ririn. Adalah teman saya juga. Kan Ririn teman sekolah saya dulu. Apalagi mbaknya orang baik. Jadi hal itu tak mengapa. Oh ya kalau Mbak Wati sedang mencari pekerjaan. Mbak Wati telepon Ririn saja. Tanyakan pada Ririn. Ada lowongan kerja nggak di tempatnya? Katakan dari saya Kenshin. Wati pun terkejut. Ternyata mas ini teman sekolahnya Ririn. Kemudian Wati menelpon Ririn. Dan telepon pun tersambung. Ketika itu Ririn ada di rumahnya. Lagi sibuk menyiapkan keperluannya. Kemudian mengangkat handphonenya. Ririn menjawabnya. Halo Wati, teman baikku. Selamat sore ada apa nih telepon? Wati pun membalasnya. Halo Ririn. Selamat sore juga. Makasih ya masih ingat aku. Diberikan undangan nikahmu. Bahkan ini datang yang kedua kalinya. Oh ya Rin aku mau tanya. Di tempatmu ada lowongan kerja nggak ya Rin? Ririn menjawabnya. Oh Wati memangnya kamu belum kerja ya? Kan tempo hari aku lihat kamu kerja di perusahaan. Wati menjawabnya. Iya Rin tapi aku sudah berhenti. Karena perusahaannya tutup. Ririn pun menyahutnya. Oh gitu ya ceritanya Wati. Kalau gitu nanti aku usahakan ya friend. Sekarang juga aku akan tanyakan. Dan Wati pun bilang. Oh ini Rin aku mau tanya. Di rumahku saat ini ada temanmu. Yang mengantarkan undangan nikahmu. Masnya baik orangnya. Namanya Mas Kenshin. Aku disuruh bertanya tentang lowongan kerja ke kamu. Apa kamu mengenalnya Rin? Ririn terkaget mendengarnya. Ada Kenshin di rumah temannya. Langsung saja Ririn menyahutnya. Apa-apa Wati ada Kenshin di situ? Ya tentu-tentu aku kenal Wati. Kenshin teman baikku. Kalau Kenshin yang bilang begitu. Berarti kamu Wati. Besok bisa langsung kerja. Kamu besok langsung saja ke perusahaan. Nanti aku yang antarkan. Wati pun terheran jadinya. Terkejut sekali dirinya. Sampai-sampai bertanya. Yang benar kamu Rin? Aku melamar kerja aja belum. Masa langsung diterima begitu? Ririn menjawabnya. Lo kan tadi. Sudah aku bilang. Kalau Kenshin temanku yang berkata begitu. Ya pasti Wati kamu langsung kerja. Sudah deh percaya aku friend. Ririn meyakinkan Wati temannya. Besok bisa langsung kerja. Wati pun melihat Kenshin. Penuh tanya hatinya. Penasaran dirinya. Memangnya siapa laki-laki ini? Yang mengantar undangan di rumahnya. Kok Ririn begitu yakin sekali. Dengan ucapan pria di depannya. Kemudian Wati mau bertanya. Tentang siapa Kenshin. Tapi Ririn dipanggil ibunya. Rin kamu keluar sebentar Rin. Ini ada tamu dari desa. Ririn pun dengan segera menutup pembicaraan di telepon itu. Kemudian penagih hutang itu berkata pada Kenshin. Nah kalau masnya punya uang. Ini nomor rekening bank kita. Paling-paling cuman asal bicara saja. Uang tak punya tapi banyak omongnya. Kenshin ditunjukkan nomor rekening banknya. Kenshin pun melihatnya. Langsung saja Kenshin berkata. Oh jadi ini ya nomornya. Baiklah saya akan bayar sekarang. Kenshin mentransfer pakai handphonenya.
Tak lama kemudian langsung terkirimkan. Dan Kenshin bicara, coba Mbak dilihat apa sudah masuk. Besti pun mengeceknya, melihat bank yang ada di handphonenya. Dan terkaget dirinya, benar-benar ada uang yang telah masuk. Sebesar 15 juta, dilihat pula nama pengirimnya. Atas nama perusahaan yang besar dan terkenal. Besti pun bertanya-tanya, dibuat heran dirinya, kok bisa seorang pria yang biasa, yang dianggapnya orang tak punya, mengirimkan uang, atas nama perusahaan yang besar. Besti pun melihat Kenshin, penasaran sekali dirinya, siapakah cowok di hadapannya, lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.